Selamat berjumpa kembali adik-adik yang penggemar belajar fisika bersama Pemade Belajar Fisika Mudah. Mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini Pemade ingin berbicara mengenai gerak dalam bidang datar atau gerak dalam dua dimensi. Pada pembahasan ini saya bagi menjadi 3 pokok pembahasan, yaitu gerak dalam bidang datar secara umum, gerak parabola, dan gerak dalam bidang melingkar. Mari kita simak pembahasan berikutnya. Mari kita lanjutkan berbicara kita mengenai gerak pada bidang secara umum. Ini gerak dalam bidang datar merupakan gerak dalam 2 dimensi, bisa bidang XY, bisa YZ, dan XZ. Dalam hal ini saya bicara pada bidang XY. Contoh gerak pada bidang datar yaitu gerak parabola dan gerak melingkar. Kita lihat secara umum, yaitu andaikan partikel bergerak pada lintasan melengkung. Bisa lihat gambar bidang XY, mula-mula partikel pada posisi A, di mana nanti vektor posisi nyata dalam bentuk R sama dengan XY plus YJ. Di mana I dan Y itu adalah vektor satuan atau unit vektor yang besar 1. Kita lihat posisi R1 sebelah kanan, yaitu OA sama dengan X1I ditambah Y1J. Kemudian pindah ke B, R2 itu sama dengan OB, X2I plus Y2J. Nah, perpindahannya yaitu AB, delta R sama dengan R2 kurang R1. Nah, dalam perpindahan ini tinggal mengurangkan unsur yang seletak. Sehingga menjadi, yaitu perpindahannya X2 kurang X1I ditambah Y2 kurang Y1J. Atau secara umum tulis bahwa perpindahannya delta XI plus delta YJ. Mari kita lihat contoh berikutnya di bawahnya untuk menguatkan pemahaman. Itu mula-mula bandanya berada di 12,5. Pindah ke posisi min 8, min 10. Sehingga perpindahannya itu paling bawah delta R sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Sama dengan min 8, min 12 kuadrat itu nanti sama dengan 400. Min 5, min 10 itu menjadi 225. Jumlahkan keduanya menjadi akar 625, yaitu hasilnya 25 satuan. Jadi biar adik tidak terlalu sulit, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan pembicaraan kita, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan saat pada gerak pada bidang. Jadi hampir mirip dengan pada gerak lurus, perubahan posisi persatuan waktu, itulah yang disebut dengan kecepatan. Kita mulai dari nomor A, kecepatan rata-rata. Itu bisa dilihat dalam gambar. Partikel mula pada posisi R1, pindah ke posisi R2, perpindahannya itu delta R. Maka kecepatan rata-ratanya di sebelah kanan dalam kotak, V strip sama dengan delta R per delta T. Atau R2 min R1 per T2 kurang T1. Nah, kecepatan rata-rata tidak tergantung pada lintasan partikel, tetapi tergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Nah, sama seperti pada gerak lurus, bila delta T mendekati 0 daripada kecepatan rata-rata, bisa lihat nomor B, itulah yang disebut dengan kecepatan sesaat. Nah, di mana lihat bawah kiri, kecepatan saat yaitu limit delta R per delta T mendekati 0, atau bisa ditulis bahwa kecepatan saat sama dengan turunan posisi terhadap waktu. Karena posisi tadi memiliki 2 komponen, yaitu pada X dan sumbu Y, sehingga kecepatan sesaat menjadi P sama dengan dx per dti plus dy per dtj, di mana dx per dt sama dengan dx, sedangkan dy per dt sama dengan dy. Sehingga nanti bila ditanyakan besarnya kecepatan saat, lihat kanan bawah, yaitu harga mutlak akar px kuadrat ditambah py kuadrat. Di mana px inilah komponen kecepatannya pada sumbu x, py komponen kecepatan pada sumbu y. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, yang penting menguasai limit dan turunan. Mari kita simak materi berikutnya. Mari adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai percepatan rata-rata dan percepatan saat.
Jadi saya berulang-ulang, ini hampir identik dengan waktu berbicara dalam gerak lurus. Kita lihat, percepatan itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, dalam gerak pada bidang juga ada percepatan rata-rata. Adik bisa lihat, itu pada gambar, pada posisi A dia kecepatannya V1, pada posisi B kecepatannya V2. Maka kecepatan rata-ratanya dalam kotak kanan, A strip sama dengan delta P per delta T. Atau P2 kurang P1 per T2 kurang T1. Nah, karena pada bidang berarti dia memiliki dua komponen, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Karena kita dibilang perjanjian dari awal itu bidangnya adalah XY. Sehingga nanti kecepatan rata-ratanya sama dengan delta Px per delta Ti plus delta Py per delta T kali J. Nah, jadi begitu adik-adik. Sama dengan waktu gerak lurus, bila delta T-nya mendekati 0 daripada percepatan rata-rata, kita kembali ke B, itulah yang disebut dengan percepatan sesaat. Ditulis kiri bawah, A sama dengan limit delta P per delta T mendekati 0. Atau bisa juga percepatan saat turunan kecepatan terhadap waktu. Karena sama seperti tadi, dia memiliki komponen 2, yaitu pada X dan Y, sehingga A-nya bisa ditulis yaitu dpx per dt kali I ditambah dpy per dt kali J. Atau bisa juga kiri bawah, A sama dengan AXI tambah AYJ, di mana nanti AX itu adalah dpx per dt, sedangkan AY dpy per dt. Nah, besar nanti percepatan sesaat, lihat yang kanan bawah yaitu akar komponen pada sumbu X kuadrat ditambah komponen pada sumbu Y kuadrat. Jadi begitu adik, tidak tersulit, mari kita lanjutkan pembicaraan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik untuk meningkatkan pemahaman materi yang tadi, kita lihat contoh soal berikut. Ini posisi setiap saat benda bergerak pada bidang, bentuknya R sama dengan 3T kuadrat tambah 2T plus 2I ditambah 2T kuadrat plus 4T min 2J. Tentukan kecepatan rata-rata antara T sama 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon. Serta kecepatan saat dan perjalanan saat setelah 2 sekon. Kita lihat data yang ada tadi, R sama dengan 3T kuadrat plus 2T plus 2, I ditambah 2T kuadrat plus 4T min 2J. Ditanyakan kecepatan rata-ratanya antara T1 sekon dan T2 sekon. Pi-nya berapa, kemudian kecepatan saatnya berapa. Nah, kita jawab, karena tadi kecepatan rata-rata itulah perpindahan persamaan tempo, kita cari dulu R1 dengan memasukkan T1 sekon ke persamaan yang diberikan. Masukkan T-nya 1 sekon, sehingga nanti diperoleh yaitu R1-nya 7I ditambah 4T. Sedangkan R2-nya mengganti T-nya dengan 2. Nanti akan diperoleh bahwa R2-nya nanti 18I ditambah 14J. Ada lihat yang bawah tengah, sehingga perpindahannya nanti yaitu R2 min R1 sama dengan 18 kurang 7I plus 14 kurang 4J. Hasilnya 11I plus 10J. Sehingga lihat yang bawah di atas B, kecepatan rata-rata P strip sama dengan TR per dt sama dengan 11I plus 10J per 2 min 1. Hasilnya adalah 11I plus 10J. Kita jawab nomor B, kecepatan sesaat adalah turunan posisi terhadap waktu. Jadi kita turunkan adik yang persamaan yang di atas, hasilnya adalah 3T kuadrat, 2T plus 2 diturunkan menjadi dia 6T plus 2I. Ingat bilangan turunnya 0 plus 2T kuadrat plus 4T min 2, hasilnya adalah 4T plus 4J. Nah, untuk T-nya 2, adik-adik ganti masukkan T-nya 2 ke persamaan, yaitu 6 kali 2 tambah 2 hasilnya 14I, 4 kali 2 8 tambah 4 12, sehingga hasilnya Pi sama dengan 18I plus 12J. Lihat yang merah bawah. Nah, untuk percepatan saat yaitu turunan kecepatan terhadap waktu. Turunan lagi untuk di atasnya itu yaitu 6T plus 2 turunannya adalah 6I, kemudian 4T plus 4 turunannya yaitu 4 karena bilangan 0, sehingga percepatan saatnya yaitu 6I plus 4J. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan pembicaraan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan pembicaraan kita.
mengenai menentukan posisi bila diketahui kecepatan. Tadi kita telah belajar vektor posisi. Kalau ditanyakan kecepatan saat, kita turunkan posisi terhadap waktu. Demikian pula kalau ditanyakan percepatan saat, kita turunkan kecepatan terhadap waktu, atau turun kedua posisi terhadap waktu. Sekarang bagaimana kalau dia dibalik? Nah, kalau dia dibalik, kita lihat sini bagian atas, yaitu apabila komponen-komponen Px dan Py sebagai fungsi waktu diketahui, perhitungan posisi horizontal X dan posisi vertikal Y dari partikel dapat ditentukan dengan cara mengintegralkan persamaan. Nah, kita lihat masing-masing tadi komponennya pada sumbu X kecepatannya itu Px sama dengan dx per dt, kalikan silang sehingga dx nanti Px dt. Kita integralkan sehingga nanti ketemu bahwa yang bagian bawah lihat ada dek, sehingga posisi setiap saatnya pada komponen sebuah X itu xt sama dengan x0 plus integral batas 0 sampai t px dt. Sehingga nanti di situ px adalah fungsi waktu. x0 itu adalah posisi mula-mula. Demikian pula pada sumbu y, itu kita lihat kanan bawah, itu py sama dengan dy per dt, kalian silang dy sama dengan py dt. Integralkan, diperoleh yang bagian bawah yaitu posisi setiap saat yt y0 plus integral batas 0 sampai t py dt. Nanti py-nya itulah fungsi dari waktu. Sehingga nanti komponen pada sumbu xt-nya ketemu dan yt-nya ketemu, adik-adik akan dapatkan yang di tengah yang merah yaitu posisi setiap saatnya r sama dengan xi plus yj. Jadi adik-adik kalau diketahui kecepatan ditanyakan posisi, adik-adik menggunakan integral. Mari kita simak pembahasan berikutnya. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita yaitu menentukan kecepatan bila diketahui percepatan. Jadi sama dengan tadi, kalau ditanyakan posisi diketahui kecepatan, kita gunakan integral. Demikian dalam hal ini, kalau diketahui percepatan ditanyakan kecepatan, kita gunakan integral. Karena tadi ingat sebelumnya bahwa percepatan sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu. Sama pada tadi posisi, jadi di sini A dp per dt. Kalikan silang sehingga dp integral A dt. Jadi di integralnya jadi dapat yang sebelah kiri. Nah, disederhanakan, dapatlah yang di dalam kurung kanan. dt sama dengan P0 plus integral A dt dengan batas 0 sampai T. Di dalam hal ini nanti adalah kejelian, kepintaran mengintegralkan. Kita lihat contoh soal berikut. Sebuah benda bergerak pada bidang dengan percepatan diberikan persamaannya A sama dengan 4i plus 80 min 10t tj. Tentukan kecepatan setiap saat benda tersebut. Kita lihat tadi persamaan diberikan A sama dengan 4i plus 80 min 10 tj. I-nya berapa? Nah, kita lihat rumus yang tadi di atas. T itu sama dengan P0 plus integral batas 0 sampai A dt. Masukkan I sama dengan integral batas 0 sampai T. 4i tambah 80 min 10t P dt. Satu per satu, 4 dt jadi 4ti, 80 dt jadi 80t. Nah, itu ada 10t. Jadi 10 bagi 2 t kuadrat, jadi 5t kuadrat J. Jadi diperoleh bahwa pi-nya sama dengan 4ti plus kurung 8t min 5t kuadrat J. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Itulah yang saya bisa berikan untuk gambaran secara umum, gerak pada bidang. Jangan lupa komen, subscribe. Silakan nanti untuk uji kemampuan. Coba soal berikut. Sampai jumpa pada gerak parabola dan lingkar. Sampai ketemu.